Ratu menangkap raut ketakutan Delia yang enggan menjawab pertanyaan dirinya. Jawab, siapa ayah biologis dari janin yang kamu kandung? Ratu mendesak Delia untuk berbicara karena putrinya tak kunjung menjawab pertanyaan yang selama ini membuat Ratu penasaran. Kenapa kamu? Tampaknya enggan menjawab pertanyaan Mama. Mama harus tahu siapa yang menghamili kamu, agar Mama bisa meminta pria itu untuk bertanggung jawab. Jika anak ini sudah lahir, ujar Ratu. Mas Benny mah, jawab Delia dan menunduk. Bohong, itu bukan anak Benny. Kandunganmu itu sudah 7 bulan. Jika dihitung 7 bulan belakangan, kamu belum mengenal Benny. Jadi, tidak mungkin itu adalah benih Benny. Cepat Delia, katakan pada Mama. Kenapa kamu sepertinya ketakutan? Ratu mulai tak sabar. Apa yang kamu sembunyikan dan tidak ingin memberitahu, Mama? Ratu terus mendesak jawaban Delia. Jika kamu tidak mau memberitahu Mama, siapa pria itu? Lebih baik Mama tidak jadi menolongmu. Ancam Ratu kesal karena melihat Delia yang bungkam. Ratu curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Delia. Delia yang merasa terdesak, apalagi dia sangat membutuhkan pengacara untuk kasusnya, memilih untuk berkata jujur. Pria yang menghamiliku, Bastian mah, jawab Delia. Akhirnya dia memberitahu pria yang menghamili dirinya, yang sempat menjadi kekasih. Bastian, siapa pria itu? Di mana alamat ia tinggal? Tanya Ratu. Mama sangat mengenalnya. Aku tahu jika Mama berselingkuh bukan dengan Bastian selama ini, seloroh Delia. Ratu syok. Celia menyebutkan jika ia mengenal Bastian. Tadinya, Ratu tidak berpikir jika pria yang dimaksud Delia adalah berondongnya, si Bastian. Mama yang minta aku untuk jujur, dan yang menghamili aku adalah Bastian. Ulang Delia, karena Ratu masih terdiam, menatapnya tajam. Tidak mungkin. Karangan apa lagi ini Delia? Jika kamu bersikap seperti ini, Mama justru tidak akan mau membebaskanmu. Ratu tidak mau mempercayai ucapan putrinya. Aku tidak sedang mengarang, Ma. Ini adalah cerita yang sebenarnya. Apakah Mama masih bersama pria itu? Kini Delia yang penasaran. Kenapa Ratu tidak terima? Apakah Mama tidak tahu? Dia berselingkuh dari Mama. Kita ditipu, ujar Delia. Sejak kapan kalian dekat? Tanya Ratu penasaran. Sejak aku masih jadi pramugari, kami sudah menjalin hubungan di belakang Mama selama setahun ini, jelas Delia. Apakah kamu juga sedang mengerang Delia? Bastian tidak mungkin melakukan ini. Kamu bukan seleranya. Pasti kamu sengaja kan ingin membuat kita berpisah? Ratu menolak semua fakta. Padahal dia juga sudah pernah mengetahui pria itu berselingkuh. Tapi dengan Bastian minta maaf, Ratu sudah luluh. Jadi, Mama kembali lagi pada pria brengsek itu. Jangan pernah menyebutnya pria brengsek. Ratu bangkit dari duduknya dan meninggalkan Delia. Mama, Delia berteriak agar Ratu mau kembali. Tapi Ratu tak menghiraukan panggilan putrinya. Delia kembali digiring masuk sel tahanan oleh petugas. Apakah Mama akan kembali menemuiku? Gumam Delia. Tadi mamanya meminta dirinya untuk jujur. Tapi di saat ia jujur, mamanya justru menuduh ia berbohong. Rasanya Delia geram sekali. Karena mamanya masih berhubungan dengan Bastian. Dengan hanya mengandalkan tampangnya saja,
Bastian menguras semua harta korbannya, sedangkan Bastian kesenangan karena biaya hidupnya ditanggung Ratu. Delia merasa heran. Terakhir sang mama sakit, tapi sekarang dia datang dengan penampilan yang menandakan ia sudah kembali kaya. Sania datang ke kantor. Ia ingin mengajak Nathan untuk makan siang. Sania berjalan dengan angkuhnya tanpa memperhatikan jalan. Ia menggunakan kacamata hitam dan sibuk merekam dengan ponsel. Hingga seorang office girl ditabrak olehnya. Kopi yang dibawa oleh office girl itu tumpah mengenai pakaian Sania. "Kamu sengaja ingin menyiram saya?" bentak Sania, merasa kulitnya panas karena air kopi. "Kau mau dipecat? Kamu nggak tahu aku siapa, ha?" Sania kembali memarahi office girl yang bernama Lita itu. "Maaf mbak, saya tidak sengaja," ucap Lita meminta maaf pada Sania dengan menganggukkan kedua tangannya. "Enak saja tinggal minta maaf. Kau pikir saya akan maafin?" hadik Sania. "Saya tadi benar nggak sengaja mbak. Mbaknya jalan buru-buru, jadi kopinya tumpah mengenai mbak," ujar Lita. "Jadi kamu malah nyalain aku?" Sania tidak terima. "Tapi kan mbaknya memang jalan buru-buru," ucap Lita karena memang Sania juga jalan sambil merekam dengan kamera depan. "Gak usah ngejawab. Kamu mau saya pecat? Saya ini adalah calon istrinya Nathan yang mempunyai posisi penting di kantor ini. Jadi mudah saja untuk memecatmu. Kalau kamu mau dimaafin sekarang juga harus bersujud di kaki saya untuk meminta maaf. Jika kamu tidak mau melakukannya, maka saya akan ngadukan kamu ke Nathan," acam Sania kembali. "Jangan mbak, jangan lakukan itu. Saya mempunyai anak yang harus saya nafkahi. Tidak mau dipecat," isak Lita. "Ya makanya, itu jangan berani melawan saya. Cepat minta maaf," hadik Sania menyuruh Lita untuk bersujud di kakinya. Lita yang tidak punya pilihan lain, hampir saja melakukan permintaan Sania, namun segera dicegah oleh Naswa. Naswa menarik tubuh Lita agar tak melakukan itu. Lita menoleh, ternyata Naswa yang mencegahnya. "Jangan kamu lakukan itu. Tidak boleh merendahkan harga dirimu di depan wanita yang tidak tahu diri ini," ucap Naswa tenang. Sania tertegun. Dia tak menyangka jika ada Naswa di kantor, karena menurut Nathan, jika Naswa akan tidak masuk kantor selama 3 hari. Karena itu Sania datang berkunjung. Plak, Naswa menampar Sania. "Kenapa kamu namparku?" ucap Sania memegangi pipinya yang terasa perih. Karena tamparan Naswa cukup panas hingga pipinya memerah. "Kenapa kamu datang ke kantorku dan memarahi karyawanku seperti itu? Aku sangat tidak suka dengan kehadiranmu di sini dan berlagak sok berkuasa. Pergi kamu, jangan pernah datang lagi ke kantor ini. Rasanya aku jijik melihatmu hadir di sini," ucap Naswa sangat tajam pada Sania. Karena dengan begitu, dia benci dengan mantan adiknya itu. "Aku kesini hanya ingin menyusul Nathan, calon suamiku. Dia juga mempunyai posisi yang penting di kantor ini," ujar Sania. "Tapi tetap aku bosnya," ucap Naswa. "Angkuh sekali kamu," cerca Sania pada Naswa. "Aku bos, berhak angkuh, apalagi pada orang sepertimu. Apa perlu kupanggilkan security untuk menyeretmu keluar? Kenapa kau masih berada di sini?" hadik Naswa. Sania yang merasa direndahkan oleh Naswa mengeluarkan ponselnya. "Sayang, aku di kantormu. Datanglah kemari. Di ruangan karyawan aku dimarahi oleh bosmu yang sombong ini," ujar Sania.
Ternyata Sania sedang mengadu pada Nathan. "Lita, kamu boleh pergi. Lanjutkan pekerjaan," perintah Naswa. "Baik Bu Naswa, terima kasih." Lita mengucapkan terima kasih karena Naswa telah membelanya. Naswa mengangguk, kemudian Lita pergi. Kini hanya tinggal Naswa dan Sania. Beberapa karyawan memperhatikan mereka. Nathan tiba dan menghampiri keduanya. "Kenapa kamu membiarkan dia datang ke kantor ini?" ujar Naswa. "Maafkan saya, Naswa. Aku juga tidak tahu jika dia datang," jawab Nathan. "Kenapa kamu minta maaf padanya?" ujar Sania lirih, tapi penuh dengan penekanan. "Maafkan aku ya, Naswa. Jika dia mencari keributan, aku yang salah." Nathan tampak sangat malu karena kejadian ini. Dia sudah bisa menebak. Pasti Sania membuat malu hingga Naswa marah besar. "Kamu juga, kenapa datang kemari? Aku sudah bilang, jangan pernah datang ke kantor ini," ucap Nathan kesal pada Sania. "Aku hanya ingin mengajakmu makan siang," jawab Sania. "Kamu bisa mengabariku terlebih dahulu kan? Kenapa kamu harus mengunjungi ke kantor?" tugas Nathan. "Bilang pada kasihmu ini untuk bisa jaga attitude. Dia sungguh tidak beradab memarahi Lita. Bahkan disuruh bersujud di kakinya. Aku sangat tidak suka dengan gayanya. Dia pikir dia siapa? Ingatkan padanya, jangan pernah datang lagi kemari," seloroh Naswa menjelaskan. "Sekali lagi, saya minta maaf." Nathan terus meminta maaf pada Naswa. Kemudian ia menarik tangan Sania. Naswa juga berlalu menuju ruangannya. Para karyawan menjadi kagum karena Naswa mau membela Lita seperti tadi. Mereka juga ikut geram dengan Sania. Sebab tempo hari Sania juga datang. Dia berlagak seakan menjadi istri bos besar. Husna syok. Baru saja ia ingin menghubungi Reza. Namun foto profil WhatsApp-nya sudah tidak ada. Apa aku diblokir? Pikiran buruk berkecamuk. Husna mengunjungi sosial media milik Reza, dan dia juga telah diblokir. Asem, kenapa aku diblokir? Husna terduduk di tepian ranjang, karena tadi malam mereka masih mesra, bahkan juga video call. Saat Arka tak ada di rumah, tapi kini dia sudah diblokir oleh Reza. Husna juga tidak tahu alamat pria itu. Mana Reza sudah berhutang padanya sebanyak 5 juta. Belum lagi kemarin Husna meminjamkan BPKB sepeda motor untuk jaminan Reza, meminjam uang pada koperasi. Itu tanpa sepengetahuan Arka. Husna sedang berusaha menenangkan diri, namun ia tetap panik. Padahal semalam Reza masih mesra. Dengan Reza, tiba-tiba saja sudah memblokir. Husna merasa down. Kenapa sih nasibku sial terus? Gumam Husna. Husna mencoba untuk membuat akun Instagram baru. Dia mendaftar dengan email yang baru saja ia buat. Saat Husna berhasil membuat akun baru dengan cepat, ia mencari akun milik Reza di Instagram dan ketemu. Husna memasang foto pria untuk akun baru itu, tapi akun Instagram Reza dibuat privasi, jadi dia harus menunggu untuk bisa melihat postingan terbaru. Husna juga belum berani mengirim pesan padanya. Yang Husna takutkan kini adalah Arka. Jika Arka tahu dia berkhianat, bahkan memberi uang pada pria itu, bisa habis dia dimarahi. Pasti Arka tidak terima dengan perbuatan dirinya yang berselingkuh dengan pria lain. Mau kabur pun, kini Husna tak punya uang. Minta orang tuanya juga bukan orang yang mampu. Padahal Husna sudah banyak berbuat hal untuk Reza. Begitu mudahnya ia percaya dengan pria yang 3 bulan ini ia kenal. Bahkan dia tidak tahu rumah Reza di mana. Ditanya pekerjaan, Reza selalu menjawab,
jika dia mempunyai bisnis online. Dan kemarin saat dipinjamkan BPKB milik Husna, Reza beralasan jika uang itu akan digunakan sebagai modal. Dan dalam sebulan, dia akan membagi keuntungan dengan Husna. Belum sebulan, dan mendapatkan untung. Sehari saja, dia sudah diblokir. Husna seketika merasa bodoh karena dibohongi oleh seorang pria. Dan hanya bermodalkan tampan. Sayang, kamu bisa kan bersikap lembut padaku? Kenapa kamu membela Naswa? Kamu kan tahu, aku tidak suka dengannya. Mantan kakak iparku itu sangat sombong, ucap Sania pada Nathan yang menariknya untuk keluar dari kantor. Aku tidak peduli kamu tidak suka dengannya. Aku sudah melarangmu untuk datang kemari. Kenapa kamu datang ke kantor? Aku bekerja. Kamu datang mengganggu. Jangan bersikap seperti itu pada Naswah. Bagaimanapun, dia itu adalah bosku. Apakah kamu memang suka mencari masalah? Naswah saja tidak mengusik hidupmu, cerca Nathan kesal. Aku juga tidak mengganggunya. Aku hanya ke kantor untuk menemui saja, saut Sania menyangkal. Aku bilang tidak suka jika kau menemuiku di kantor. Nanti malam masih bisa kan kita bertemu? Nathan kesal, selalu saja mendapatkan kekasih seperti psikopat baginya. Tapi aku kangen. Sania memeluk Nathan. Dia seperti tidak punya malu di depan umum memeluk pria dengan mesra. Sania yakin jika ia peluk Nathan, maka Nathan akan lunak. Tapi justru Nathan mendorong tubuh Sania pelan. Dia tidak ingin dilihat oleh orang sekitar karena sangat berlebihan. Nathan tidak suka dengan sikapnya. Baiklah, aku pulang. Berikan aku kunci mobilmu, pinta Sania. Naik taksi aja, aku akan kembali bekerja, jawabnya enggan memberi permintaan Sania. Kenapa sih kamu tidak mau memberikannya padaku? Aku ini adalah pacarmu, calon istrimu, teriak Sania, karena Nathan berlalu, tidak menghiraukan dirinya. Kenapa sih dia pelit banget sama aku? Sania merasa Nathan tidak menyukainya lagi. Aku harus segera mengajaknya menikah, gumam Sania. Maafkan aku, Naswah. Aku sama sekali tidak tahu jika dia akan datang kemari. Nathan mengirim pesan yang berisikan minta maaf pada Naswah. Naswah membaca pesan itu, namun ia enggan membalas. Ia hanya membaca. Moodnya hancur setiap melihat keluarga Benny. Rasa kesal itu muncul kembali, membuatnya mood benar-benar berantakan. Naswa kemudian menghubungi Hani untuk mengajaknya bertemu sore ini dan menghabiskan waktu makan malam dan berbelanja. Sore itu juga Hani bertemu dengan Naswa. Di sebuah pusat belanjaan, mereka masuk ke sebuah kafe dan memesan kopi terlebih dahulu. Kenapa wajahmu murung? Tanya Hani yang tahu jika Naswa sedang tidak baik-baik saja. Moodku hancur banget hari ini. Kamu tahu, aku bertemu dengan Sania, adiknya Benny. Benar-benar, kamu lihat kemarin? Dia berpacaran dengan Nathan. Tapi aku tidak peduli tentang hubungan mereka. Yang aku kesalkan, dia datang ke kantor kemudian. Dia memarahi karyawanku, bahkan mengancam ingin memecat. Padahal dia itu hanya pacarnya Nathan, tapi sudah merasa berkuasa. Sungguh muak aku melihatnya, ujar Joshua dengan berusaha mengatur emosi. Kemudian memijit pelipisnya. Keluarga Benny bikin heran deh. Kenapa mereka seperti mengincar orang kaya untuk jadikan pacar. Setelah itu, mereka sok paling berkuasa dan ikut memiliki, ujar Hani yang ikut kesal dengannya mendengar cerita sahabatnya.
Betul sekali ucapanmu, Hani. Itu juga yang aku rasakan. Kesal aku dibuatnya. Bahkan aku sampai bertengkar dengannya di depan karyawanku yang lain. Kemudian Naswa menceritakan semua yang terjadi tadi di kantor. Apalagi Sania dengan gayanya yang angkuh itu, ujar Naswa. Pengen ku jambak sih Sania. Mulutnya emang kurang ajar banget sih, geram Gani. Mata Naswa justru kini terfokus pada pasangan seorang wanita dan pria dewasa yang tampak mesra berjalan menuju salah satu meja di saat yang ada di kafe ini. Mereka tidak melihat Naswa karena jaraknya cukup jauh. Hani, coba kamu lihat mereka, ujar Naswa lirih. Hani yang duduk berhadapan dengan Naswa menoleh ke belakang. Papa, ujar Hani. Ternyata pria dewasa itu adalah papanya, dan dia bersama dengan Ratu. Dia kan Tante Ratu. Apakah dia mempunyai hubungan dengan papamu? Tanya Naswa. Hani menggeleng. Tidak, aku sungguh tidak tahu kenapa papaku bisa bersama wanita iblis itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus melabrak mereka, ujar Hani. Tunggu Hani, nanti kamu bisa malu diperhatikan semua orang. Jaga Naswa. Biarkan Naswa. Aku tidak suka papa dekat dengan wanita itu, jawab Hani dan nekat. Papa Hani yang bernama Glenn memang sudah duda. Hani juga tidak melarang jika papanya ingin menikah lagi. Tapi kenapa harus Ratu? Dunia ini sempit sekali ya, gumam Naswa yang tidak menyangka jika Ratu bisa bersama dengan Papa Hani. Padahal terakhir Ratu itu kan sakit, tapi tidak jelas siapa yang menolong. Naswa melihat ukuran payudara Ratu memang tidak sebesar dulu. Siapa kira-kira menolongnya? Pikir Naswa. Mungkin kerabatnya pasti menolong dan ingin membantunya. Apalagi sekarang suaminya di penjara. Karena itu dia mencari pria lain. Ya, bisa jadi papamu. Glenn hanya dimanfaatkan oleh Ratu sebagai ladang uangnya yang baru. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi ibu tiriku dan memanfaatkan papaku. Hani berdiri dari duduknya. Ia tidak mau diam jika papanya nekat dengan Ratu sambil membawa minuman di salah satu meja pengunjung. Hani menyiramkan kopi dingin dan membasahi rambut Ratu. Glenn yang menyadari jika itu adalah putrinya, Hani. Hani, ujar Glenn terbata. Kenapa dekat dengan wanita ini? Wanita belum bercerai dengan suaminya. Cerca Hani. Ratu membersihkan rambutnya menggunakan tisu yang ia bawa selalu di dalam tas. Dia Hani, putriku, jelas Glenn. Ratu mengurungkan niatnya untuk membalas. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Kamu jangan berbuat seperti ini, Hani, pinta Glenn. Kenapa papa tidak bercerita padaku jika dekat dengan wanita ini? Dia itu tidak janda dan belum bercerai dengan suaminya, ujar Hani. Hei, jangan asal bicara ya kamu. Tahu apa kamu tentang hidupku? Tunjuk Ratu. Gak usahlah kamu tunjuk-tunjuk aku. Aku tahu semuanya tentangmu. Aku adalah sahabatnya Naswa, ucap Hani. Ratu tertegun saat Hani menyebutkan nama Naswa. Karena awalnya dia tidak tahu jika Hani adalah sahabat Naswa. Keponakan yang paling ia benci karena telah menghancurkan hidupnya. Naswa menghampiri mereka. Ratu menatap Naswa dengan sinis.
Tatapannya sangat tajam, seperti sembilan pedang yang siap menembus. Hani, kita bisa selesaikan ini nanti. Jangan membuat keributan, ujar Glenn kembali. Papa harus pulang bersamaku, tugas Hani. Naswa berdiri di samping Hani. Benar kata papamu, lebih baik selesaikan ini di rumah, bisik Naswa. Tidak, aku ingin menjambak wanita ini. Berani sekali dia menggoda papaku, saut Hani. Tahan dirimu, banyak orang yang memperhatikan di sini. Jangan gegabah. Lihat dulu apa yang sebenarnya yang direncanakan oleh Ratu, bisik Naswa kembali. Aku tunggu papa di rumah, ucap Hani. Kemudian dia berlalu bersama Naswa dari hadapan Ratu dan Glenn. Sudah beberapa jam, Husna mengirim request pada akun milik Reza dan akhirnya disetujui. Begitu Husna kaget karena ia melihat foto Reza yang baru saja diposting 1 jam yang lalu. Reza memposting foto bertunangan dengan seorang wanita. Wanita muda itu cantik, mengenakan kebaya berwarna pink dusty. Husna menangis karena dia sangat mencintai Reza, tapi justru bertunangan dengan wanita lain. Apa semua uangku diberikan pada wanita ini? Gumam Husna jengkel. Ia semakin terisak dan membayangkan jika uang yang ia berikan digunakan Reza sebagai biaya pertunangannya dengan wanita itu.